Pelatih Timnas U23 Filipina kecewa karena timnya kalah dari Timnas Indonesia. Lemparan ke dalam, sebuah teknik yang kerap diremehkan di level profesional, tiba-tiba menjadi mimpi buruk bagi Filipina. Di tangan Timnas U23 Indonesia, lemparan itu bukan sekadar formalitas, tapi senjata mematikan. Dan kini, pelatih Filipina hanya bisa mengelus dada, menyadari bahwa persiapan mereka tidak cukup untuk menahan serangan yang datang bukan dari kaki, tapi dari tangan. Menit ke-23, Stadion Utama Gelora Bung Karno meledak, bukan karena tendangan jarak jauh atau sundulan spektakuler, melainkan dari sesuatu yang lebih sederhana, lemparan ke dalam. Robby Darwish, bak spesialis lemparan roket, melempar bola sejauh peluru meriam ke jantung pertahanan Filipina. Jaime Rosquillo yang mencoba menyapu bola justru membelokkannya ke arah gawang sendiri. Bola mengenai mistar, memantul, dan akhirnya melewati garis. Skor berubah, Garuda Muda unggul. Taktik ini bukan kejutan bagi Indonesia. Robby sudah berkali-kali menunjukkan potensi senjata ini di berbagai level pertandingan. Tapi untuk Filipina, ini seperti diseram dengan jurus yang tak pernah mereka latih untuk ditangkis. Pelatih Filipina Gareth James McPherson tak menampik bahwa ia sudah menyadari potensi lemparan ke dalam sebagai ancaman. Namun seperti ia ungkapkan dalam konferensi pers, dengan waktu preparasi yang minim, tidak mungkin kami bisa menyiapkan semuanya. Ungkapan ini membuka diskusi penting soal bagaimana turnamen regional seperti Piala AFF U23 sering membuat tim-tim kecil datang dengan waktu persiapan terbatas, fasilitas seadanya, dan staf teknis yang minim. Bahkan meski timnya sudah bermain cukup disiplin sepanjang laga, satu kesalahan pada set piece seperti long throw cukup untuk mengguncang segalanya. Ini menegaskan betapa kejamnya sepak bola. Satu momen bisa mengubah arah pertandingan. Apa yang dialami Filipina bukan hal baru di Asia Tenggara. Tim dengan skuad yang penuh semangat seringkali tak didukung dengan waktu dan program jangka panjang yang cukup. Masalah seperti kurangnya laga uji coba, minimnya analisis lawan, dan persiapan tak maksimal menjadi batu sandungan berulang. Bandingkan dengan Indonesia yang sudah menata ulang peta kekuatan kelompok usia lewat pemusatan latihan, eksperimentatik, dan kehadiran pelatih seperti Gerald Vandenberg. Situasi ini menggambarkan kontras kesiapan. Satu tim bersenjata lengkap, satunya lagi hanya bermodal semangat dan improvisasi. Apa yang dilakukan Robby Darwish bukan hal baru dalam sepak bola dunia. Rory Delap di masa lalu pernah membuat Premier League gemetar dengan lemparan mautnya untuk Stoke City. Kini, senjata yang sama dihidupkan kembali oleh Indonesia U23. Strategi ini mungkin terlihat kuno namun efektif, terutama jika digunakan dengan pola yang terencana dan penempatan pemain yang tepat. Justru dari kejadian ini, Gareth James McPherson memberi sinyal bahwa mereka pun akan belajar dan mulai menyiapkan senjata serupa. Setelah ini kami akan belajar mengantisipasi long throw, ujarnya. Sebuah pernyataan yang mencerminkan keinginan untuk berkembang meski dari luka yang belum sembuh. Kemenangan Indonesia U23 atas Filipina bukan hanya soal skor di papan. Ini tentang bagaimana detail kecil, lemparan ke dalam bisa menjadi pembeda ketika dua tim beradu. Gareth McPherson kecewa, tapi bukan karena timnya tak berjuang. Ia kecewa karena kalah oleh hal yang seharusnya bisa diantisipasi jika saja waktu dan fasilitas mendukung. Bagi Timnas Indonesia U23, ini bukan sekedar kemenangan. Ini peringatan bagi semua lawan. Bahkan bola mati bisa jadi peluru jika dimainkan oleh tangan yang tepat.
Setelah duel keras dan kemenangan tipis 1-0 atas Filipina, posisi timnas Indonesia U23 di grup A kini makin mantap. Dengan 6 poin dari 2 laga, Garuda Muda berada di puncak klasemen, unggul 3 poin dari Filipina dan Malaysia yang baru mengoleksi 3 poin. Tapi, apakah kemenangan ini sudah cukup untuk membawa Indonesia melenggang ke semifinal? Belum sepenuhnya, tapi pintunya sudah terbuka lebar. Dengan hanya 1 laga tersisa menghadapi Malaysia, Raihan Hanan dan kolega Kimi hanya butuh hasil imbang untuk memastikan 1 tiket ke babak semifinal sebagai juara grup. Sebuah skenario yang secara teori bisa dijalani dengan lebih tenang. Tapi dalam sepak bola, apalagi ketika berhadapan dengan rival regional seperti Malaysia, tidak ada yang bisa benar-benar diprediksi. Format Piala AFF U23 2025 memang memberikan tekanan tersendiri. Hanya 3 juara grup yang otomatis lolos ke semifinal. Sementara 1 slot tersisa diberikan kepada runner-up terbaik. Ini berarti hanya menjadi runner-up bukan jaminan bisa melanjutkan perjalanan di turnamen ini. Dan yang lebih pelik, grup A memainkan semua laganya lebih awal dari grup B dan C. Artinya, jika Indonesia hanya jadi runner-up, nasib mereka akan ditentukan oleh hasil pertandingan di grup lain, sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Maka, target paling aman dan realistis juara grup atau pulang lebih cepat. Di atas kertas, skenario imbang di pertandingan terakhir grup B dan C bisa menguntungkan runner-up grup A. Tapi sepak bola Asia Tenggara tak pernah kehabisan kejutan. Vietnam dan Thailand memang dijagokan menyapu bersih pertandingan. Namun, jika salah satu dari mereka terpleset, klasemen bisa berubah drastis. Dan itu bisa menggagalkan peluang Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik. Inilah yang membuat pertandingan terakhir kontra Malaysia bukan sekedar formalitas. Sekali lagi, Garuda Muda harus turun dengan tekad menang. Hanya dengan menjadi juara grup, Indonesia bisa terhindar dari perhitungan rumit dan menegangkan di ruang tunggu. Pertandingan pamungkas di grup A kontra Malaysia tak hanya jadi penentu langkah ke semifinal, tapi juga punya aroma rivalitas yang sudah mengatar. Malaysia tentu tak ingin membiarkan Indonesia melenggang dengan nyaman, apalagi setelah sebelumnya mereka sempat dikritik karena kalah lawan Filipina. Sementara bagi Indonesia, pertandingan ini adalah final sebelum semifinal. Momen untuk membuktikan bahwa Robby Darwish dan kolega tak hanya kuat dalam strategi, tapi juga matang dalam mental. Disinilah peran Gerald Vandenberg sebagai pelatih diuji. Bagaimana menjaga fokus anak asuhnya agar tak terlena dengan cukup imbang dan tetap bermain menyerang untuk mengamankan posisi teratas. Garuda Muda sudah sejauh ini dan 1 langkah lagi menuju semifinal. Tapi langkah itu harus dipastikan sendiri di atas lapangan, bukan dengan menunggu belas kasih dari hasil grup lain. Dengan mental juara yang terus dipupuk dan kekuatan kolektif yang mulai matang, Timnas Indonesia U23 kini tinggal membuktikan bahwa mereka pantas lolos sebagai pemuncak grup, bukan hanya kandidat runner-up terbaik. Laga melawan Malaysia akan jadi penentu, sebuah duel penuh tensi yang bukan hanya tentang siapa yang lebih baik, tapi juga siapa yang lebih siap menghadapi tekanan turnamen. Kalau kamu setuju bahwa Indonesia harus tampil maksimal dan tidak bermain aman saat lawan Malaysia, tulis di kolom komentar. Dukung terus Garuda Muda dengan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan update seru lainnya dari perjalanan Indonesia di Piala AFF U23 2025.